Bagaimana sih Salim Group membangun Indofood dan Indomie? Nah, Anda tahu nggak sih bahwa Indomie itu dulu bukan punya Salim Group loh? Loh, emang gimana ceritanya? Nah, jadi gini, Salim Group itu masuk ke bisnis pangan melalui namanya Bogasari, ya. Pak Harto kala itu baru naik tahta menjadi presiden RI yang kedua. Kedekatan Om Lim dengan Pak Harto membantunya untuk mendirikan Bogasari yang memonopoli pengolahan gandum menjadi tepung terigu di Indonesia. Kala itu Indonesia sedang kekurangan beras. Pak Harto awalnya meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk mengirim beras. Namun, karena Amerika tidak ada beras, maka Amerika mengirimkan gandum. Tapi orang Indonesia kan nggak makan gandum. Konsumsi gandum per kapita saat itu hanya 0,3 kilo per tahun loh. Pabrik pengolahan gandum pun tidak ada, sehingga gandum-gandum itu transit dulu ke Singapura untuk digiling menjadi tepung sebelum dikirim ke Indonesia. Dari tepung, barulah bisa digunakan untuk bahan baku mie, roti, dan sebagainya. Bogasari ini dimulai pada tahun 1969. Kelahiran Bogasari bisa dibilang akibat dari krisis pangan di Indonesia. Dengan adanya Bogasari, gandum tidak lagi perlu dikirim ke Singapura, melainkan bisa diproses langsung di Indonesia. Om Lim bekerja sama dengan Robert Kwok. Robert Kwok ini sendiri adalah pengusaha dari Malaysia yang juga memahami bisnis tepung. Ialah yang mengawalnya menyarankan agar Indonesia mendirikan pabrik tepung sendiri. Jadilah Bogasari yang mana menjadi monopoli gandum dan produsen tepung terigu milik Salim Group. Bisnis pengolahan terigu ternyata sangat menguntungkan Om Lim, dan awalnya ia tidak ada niat untuk mendirikan perusahaan lain yang mengolah terigu menjadi bahan baku lain misalnya. Jadi Indomie awalnya bukanlah milik Salim Group. Indomie yang mana sekarang menjadi andalan Salim Group dan sangat lekat dengan ikon Salim Group awalnya didirikan oleh Jayadi Jaya, seorang pengusaha dari Medan. Indonesia yang krisis pangan pada tahun 70-an mencoba mencari substitusi beras, dan salah satunya adalah mengonsumsi mie instan. Pemerintah pun melakukan kampanye masif untuk mengonsumsi mie instan. Satu persatu perusahaan mie instan bermunculan, mulai dari Supermie yang pertama pada tahun 60-an dan Indomie pada tahun 72. Salim Group ini baru masuk ke bisnis mie instan pada tahun 84 dengan merek Sarimi. Jadi dulu Salim Group melalui Bogasari menyuplai tepung ke mereka. Tapi masuknya Salim Group ke bisnis mie instan dengan Sarimi ternyata salah perhitungan. Pemerintah saat itu terus melakukan impor beras dengan nilai yang besar. Nah, Salim mengira bahwa dengan mendirikan perusahaan mie instan baru, maka akan mensubstitusi impor tersebut. Jadi bisa hemat anggaran lah ceritanya. Ternyata pada tahun 84 terjadi panen raya karena kondisi cuaca yang sangat baik. Di tahun 84 juga Indonesia menjadi swasembada beras, di mana produksi domestik mencukupi seluruh kebutuhan konsumsi. Salim Group sudah terlanjur menginstal 20 production line dengan total kapasitas 2 miliar bungkus per tahun. Akibatnya mesin-mesin ini pun nganggur. Nah, Salim Group pun menemui penguasa mie instan di Indonesia saat itu, yaitu Indomie. Salim Group bermaksud untuk menjual mesinnya kepada Indomie. Akan tetapi Indomie menolaknya karena speknya beda dengan yang mereka butuhkan. Melihat hal ini, Salim Group yang awalnya tidak ingin bersaing dengan Indomie pun melakukan serangan balik. Nah, Sarimi milik Salim Group masuk ke pasar dengan sangat agresif dan menjual dengan harga di bawah Indomie. Dalam tempo setahun, Sarimi berhasil merebut market share Indomie dan menguasai 40% pangsa pasar mie instan. Setelah merebut pasarnya Indomie, Salim Group kembali bernegosiasi dengan Indomie. Kali ini, Indomie dan Sarimi setuju untuk bersatu. Pada tahun 84 itu jugalah mereka membentuk perusahaan joint venture bernama Indofood Interna dengan 57,5% kepemilikan di bawah Jayadi Jaya dan 42,5% di bawah kepemilikan Salim. 2 tahun setelah Indofood Interna dibentuk, ia mengakuisisi perusahaan mie instan lain, yaitu Supermie. Seiring berjalan waktu, terjadi perpecahan di sisi Jayadi, dan akhirnya Salim mengambil alih saham yang dilepas, sehingga menjadi pengendali dari PT Indofood Interna. Jadi Salim Group menguasai lebih dari 90% pangsa pasar mie instan, nyaris tanpa saingan. 3 brand terbesar sudah di bawah bendera Salim Group. Indosemen. Jika mempelajari Salim Group, tidak mungkin tidak bisa ngomongin Indosemen. PT Indosemen Tunggal Prakarsa didirikan pada tahun 85, hasil dari gabungan berbagai perusahaan semen yang sudah dimiliki Salim Group sebelumnya. Pada tahun 84, tadi Salim Group salah perhitungan dengan mendirikan Sarimi ya di mie instan. Kini Salim Group kembali salah perhitungan dengan ekspansi Indosemen. Ekspansi dilakukan dengan agresif, dan ketika mereka ekspansi selesai, demand semen ternyata turun drastis. Indonesia yang saat itu masih cukup bergantung dengan minyak masuk ke dalam resesi karena harga minyak anjlok. Banyak proyek pembangunan yang berhenti dan ditunda akhirnya. Otomatis pabrik semen terbesar di dunia ini nganggur. Pada tahun 85, Indosemen menguasai 60% kapasitas produksi semen nasional, dan lebih dari separuh kapasitas Indosemen itu nganggur. Salim Group berada pada situasi yang terjepit. Indosemen pun rencananya akan melangsungkan IPO untuk mendapatkan dana segar. Tapi rencana ini tidak jadi dilakukan karena Presiden Soeharto menyuntikkan dana pemerintah ke dalam Indosemen, sehingga negara menggenggam 35% saham Indosemen. Untungnya beberapa tahun setelah bailout oleh pemerintah atas Indosemen, ekonomi bertumbuh dengan signifikan. Ekonomi tumbuh berkat deregulasi yang dilakukan pemerintah melalui Pakto 88. Bank-bank baru bermunculan dan ekonomi Indonesia yang bergantung dengan minyak mulai shifting. Nah, pembangunan kembali dilakukan dan permintaan semen pun meningkat. Indosemen
Indosemen pun baru IPO di tahun 89. Pada Juni 1992, Indosemen melangsungkan aksi korporasi yang mengundang pro dan kontra. Karena soalnya agak aneh nih. Mereka melakukan perombakan aset, di mana Indosemen akan diubah menjadi perusahaan yang menaungi bukan hanya semen, tapi bisnis pangan dan propertinya Salim Group. Kalau semen dan properti mungkin masih ada sinerginya lah. Tapi kalau semen dan pangan itu nyambungnya gimana? Ya nggak sih? Nah, bisnis pangan menjadi bisnis Salim yang paling seksi karena di dalamnya terdapat Indomie dan Bogasari Flour Mills yang bukan hanya mendominasi tapi sangat-sangat menguntungkan. Dengan aksi korporasi ini, maka untuk pertama kalinya investor dapat mengakses bisnis pangannya Salim Group. Ini tentu saja sangat menarik. Jadi, Indosemen pun melakukan akuisisi senilai total 1,7 triliun kepada Indofood. Rinciannya 777 miliar untuk 51% saham Indofood Sukses Makmur. Waktu itu belum TBK ya. Lalu 829 miliar untuk akuisisi 100% saham PT Bogasari Flour Mills. Jadi Bogasari sama Indofood itu masih beda. Dan 112 miliar untuk akuisisi 100% saham PT Perwik Agung yang memiliki Indosemen Tower. Akuisisi Indofood mengundang banyak kritik karena 92% dari 777 miliar yang dibayar oleh Indosemen itu adalah goodwill. Jadi Indofood ini nilai bukunya saat itu hanya 62 miliar. Tapi diakuisisi senilai 777 miliar oleh Indosemen. Untuk mendanai aksi ini, Indosemen menggunakan 400 miliar kas perusahaan dan 1,3 T pinjaman. 2 tahun setelah aksi yang janggal ini, yaitu pada tahun 94, Salim Group melakukan IPO untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF. Lalu pada tahun 1995, Indofood INDF melakukan akuisisi 100% saham Bogasari dari Indosemen. Lalu pada tahun 97, Indosemen melepas 51% saham Indofoodnya. Aneh kan? Makanya kayak cuma keluar masuk gitu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa sih Salim Group dengan Indosemennya melakukan akuisisi bernilai tinggi pada Indofood dan Bogasari? Udah gitu pakai utang lagi. Utangnya dari BCA lagi. Lalu Indofood di IPO kan, dan kemudian Indofood dipakai untuk akuisisi Bogasari dan Indosemen. Lalu nggak lama berselang, Indosemen melepas 51% sahamnya Indofood. Ada yang bilang supaya efisiensi pajak namanya. Dengan Indosemen membeli jauh di atas nilai buku, maka akan terdapat goodwill yang diamortisasikan jadi kerugian Indosemen. Nah, benarkah demikian? Entahlah, hanya Salim Group dan Tuhan yang tahu alasannya pasti. Jadi itulah sejarah singkat soal Salim Group dalam membangun Indofood dan juga Indosemen, dan transaksi aneh di antara keduanya. Indosemen terlihat lebih sulit dijalankan ketimbang Indofood sih, dan tetap menjadi dominan player bahkan sampai sekarang loh. Di video-video berikutnya mungkin kita akan bahas kisah Salim Group di bisnis propertinya yang juga ada di mana-mana. Yang bisa jadi Anda familiar dengan tempatnya tapi tidak sadar bahwa itu dulu di bawah naungan Salim. So stay tune, sampai jumpa di video selanjutnya.